bulan-bulan terakhir atau minggu-minggu terakhir atau bahkan hari-hari terakhir dari jembatan Pandan Simo ini terus bersolek, mulai dari ornamen penghias, tanaman hias, juga tanaman perindang, dan bahkan dari cat dinding atau cat dari pelengkung bajanya. Bahkan saking indahnya, ada yang mengatakan jembatan ini seindah terakota. Nah, apa terakota itu? Mari kita simak video ini sampai selesai. Jangan di skip ya, agar tidak gagal paham. Mari. Jumpa lagi dengan Om Bun Channel. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya, dan jangan lupa subscribe dulu bagi yang belum. Oke, Sobat OBC, sekarang akan saya liput kembali progres perkembangan dari jembatan Pandan Simo yang sebentar lagi nampaknya akan selesai ini, karena sudah lengkap ya ornamen dan pagar-pagarnya. Setidak-tidaknya sudah mulai dikerjakan. Mari kita lihat lebih lengkap dan lebih dekat lagi. Nah, Sobat OBC, melihat sekilas saja sudah kelihatan megah sekali ini ya. Jadi saya begitu melihat dari kejauhan sudah nampak bahwa jembatan Pandan Simo ini tambah megah ya. Kelihatan ornamen di atasnya itu, kalau kita lihat dari sisi barat ya, selain tiang-tiang lampu, itu ada semacam kerangka berupa joglo ya, kalau tidak salah ya. Jadi di sisi barat maupun sisi timur itu ada joglo. Oke, kita perlihatkan ya. Nah, ini joglonya ya, yang di sisi timur. Kemudian di sebelah baratnya joglo itu ada tiang-tiang lampu. Nah, kemudian yang menarik ini, ada warna keemasan, itu adalah gunungan ya, kalau tidak salah nanti ya jadinya ya. Jadi bentuknya bentuk seperti gunungan. Jadi ini merupakan ciri khas dari jembatan Pandan Simo. Jadi nanti kalau orang melihat jembatan Pandan Simo atau melihat jembatan dengan konstruksi semacam ini, langsung orang bisa mengatakan bahwa oh, itu jembatan Pandan Simo Yogyakarta ya. Ini luar biasa sekali ya. Ini merupakan daya tarik wisata ya bagi Yogyakarta khususnya, dan Bantul dan Kulon Progo ya. Nah, ini kalau kita lihat perkembangannya cukup banyak sekali ya. Pengecatan sudah hampir selesai, tinggal sekitar 4 pelengkung itu ya, yang belum dicat warna merah bata itu. 4 pelengkung baja ya. Kemudian di atas tuh pagar-pagarnya juga sudah komplit. Kalau kita lihat yang sisi barat sana, dari sini juga sudah dicat semua itu. Nampaknya fokusnya tinggal di tengah ini, di tengah, di ornamen-ornamen itu ya. Fokusnya nampaknya di situ. Jadi nyaris yang di pinggir-pinggir, yang di ujung barat maupun ujung timur sudah tidak dikerjakan secara serius ya, dalam artian secara maksimal atau terus-menerus ya, karena sudah selesai memang nampaknya ya, karena di sana di ujung barat sudah ada tiang lampunya, sudah ada pagarnya juga sudah ada, pengaspalannya juga sudah, tinggal kabel-kabel mungkin yang belum disambungkan ya, sehingga lampu ini nanti bisa menyala. Jadi kalau kita lihat seperti itu ya, konsentrasinya dalam kenyataannya memang banyak yang di tengah ini. Oke, kalau kita geser ke kiri ya, bisa dilihat di depan saya ini. Kalau orang awam mengatakan dah kurang apa lagi ya, ini sudah pagar sudah ada, badan dari jembatan Pandan Simo sudah dicat ya, cat merah bata atau merah apa itu namanya, bata mateng ya, dan lampu-lampu juga sudah ada. Nah, tinggal menghilangkan tanah-tanah uruk
yang membendung Sungai Progo ya. Nanti kalau itu sudah dihilangkan sudah selesai. Jadi nanti kalau sudah dihilangkan kelihatan seperti itu ya. Pilar-pilarnya nampak, sepatunya agak terangkat ya, beda dengan yang di jembatan Selantaan 2. Jadi pilar-pilar itu memang nampak ya. Dan itu tidak apa-apa, karena konon kabarnya itu pilarnya dilapisi dengan selongsong dari baja ya. Nah, ini luar biasa sekali. Oke, kita akan melihat lebih dekat lagi ya, mari. Nah, di sebelah timur ya, jadi di Plengkung Baja paling timur ya, kelihatan tuh ya, agak ketutupan perdu itu, Suket Kolonjono ya. Ini sudah selesai pengecatannya, udah tidak ada pekerja di situ. Kemudian kalau saya geser ke barat pelan-pelan ya, bisa diperhatikan pengecatan sudah selesai. Bahkan tangga-tangga yang ada di situ, yang saya ngeliput terakhir itu masih banyak, sekarang sudah tidak ada ya. Sudah dilepas semuanya. Oke, ke barat lagi ya. Mudah-mudahan nanti Idul Adha sudah selesai. Kalau kemarin masyarakat menganggapnya Idul Fitri ya, selesai. Nah, sekarang mungkin Idul Adha akan selesai ya. Mudah-mudahan, karena Idul Adha sekitar 1 bulan lagi, kurang lebihnya itu ya. Nampak sepi malahan di atas itu, kecuali yang di bagian ornamen. Bisa kita lihat ya, nampak sepi sekali. Jadi suasananya beda memang kalau sudah hampir selesai itu. Ini pekerjaan sudah banyak yang diberesi ya. Di bawah itu sudah nggak ada alat berat. Alat berat itu ada di atas sana, keren ya. Kemudian ada terdengar alat-alat pertukangan. Kemudian juga terdengar semacam genset ya. Kemudian ada sebagian yang masih melakukan pengecatan itu. Nah, tinggal pembersihan tanggul itu nanti kalau sudah selesai. Kalau tanggul itu sudah mulai dibersihkan berarti sudah selesai ya. Oke, akan saya melihat dari drone meskipun hanya sebentar ya, supaya bisa mengetahui keadaan di atas sana. Ini kalau kita atau saya lihat dari tanggul ya, tanggul nomor 2. Jadi tanggul yang pertama itu ya, ini nomor 2 ini biasanya untuk lewat truk ya, atau kendaraan lain, juga kena bermotor ya. Dari sisi sini kelihatan jelas sekali. Itu yang tembaga, itu warna tembaga itu ya, itu calon gunungan ya. Kemudian di sana ada joglo. Sekarang bentuknya makin jelas ya. Kalau dulu waktu saya ngeliput sebelumnya ini belum jelas, karena bangunan yang joglo ini belum membentuk joglo ya, masih berupa kerangka-kerangka itu ya. Nah, sekarang kelihatan jelas bahwa itu bentuknya adalah bentuk joglo ya. Kemudian di sisi baratnya itu yang masih dalam tahap awal itu, mungkin baru dirancang nanti seperti apa bentuknya ya. Itu adalah calon gunungan ya, seperti pada maketnya. Kemudian di sebelah baratnya sana juga joglo lagi. Nah, ini mudah-mudahan segera selesai ya, karena warga sudah betul-betul ngarep-arep istilahnya ya, kapan ini selesai dan kapan bisa dilewati. Nah, bagi yang baru saja menemukan video ini adalah video tentang Jembatan Pandan Simo. Jembatan Pandan Simo itu melintang atau membentang di atas Sungai Progo, di mana Sungai Progo itu menjadi batas alam antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Bantul di daerah istimewa Yogyakarta.
Nah, ini saya ulangi lagi bagi penonton yang baru saja menemukan video ini. Jembatan ini memang dirancang dengan arsitektur ya, arsitektur yang mengandung nilai-nilai budaya lokal. Kemudian juga dilengkapi dengan teknologi yang lengkap ya, antara lain itu peredam gempa ya dengan LRB itu. Kemudian pelengkung baja atau CSP, corrugated steel plate ya. Kemudian cor-coran di atasnya dengan campuran mortar foam, yang konon kabarnya adonan mortar foam itu lebih ringan, lebih kuat, dan lebih cepat kering, sehingga lebih cepat dikerjakan, dan tentu saja lebih hemat ya. Nah, jembatan Pandan Simo ini sudah dibangun sekitar setahun yang lalu awalnya, yaitu pada sekitar awal tahun 2024 ya. Sekarang sudah bulan April, ini tanggal 30 April 2025, harinya hari Rabu ini. Dan mudah-mudahan sudah cepat selesai ya. Nah, di sana banyak sekali kesibukan tuh. Di sana di bawah itu ada ekskavator yang bolak-balik memindah urugan tanah atau pasir ya. Oke, kita lihat di bagian yang lain, mari. Jembatan Pandan Simo ini sebagian besar warna catnya adalah warna bata merah, atau ada yang mengatakan atau bilang itu adalah mirip dengan terakota. Terakota adalah sejenis tanah liat yang untuk keperluan tertentu dibakar atau dipanggang sehingga warnanya menjadi warna merah agak coklatan. Dan warna ini untuk jembatan Pandan Simo mewakili warna dari makam raja-raja di Pajimatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Nah, terlihat di sebelah timurnya pelengkung baja yang paling timur, di bagian atas ya, nampak tanaman perindang itu sudah sampai di situ penanamannya ya. Kalau di video saya sebelumnya, saya ingat saya belum ada itu tanaman itu. Tapi kalau lampu-lampu ini memang sudah sejak dulu ya, sudah cukup lama ini selesai sampai di situ. Nah, kelihatan itu tanaman ya, dekat tiang lampu, di sebelah kirinya antena itu ya. Itu ada tanaman yang dicagai pring ya. Mudah-mudahan hidup ya, karena ini menjelang musim kemarau ini. Oke, kita lihat di bagian yang lain lagi, mari. Jika dilihat dari sisi agak timur ya, di tanggul ketiga, kelihatan bahwa jembatan Pandan Simo ini semakin atau mengarah ke tengah itu agak nanjak ya. Bisa kita lihat nih. Ini kemudian ke arah pelengkung baja itu nanjak. Terus di bagian anjungan sana yang paling tinggi. Kemudian ke barat makin menurun ya. Jadi puncak yang paling tinggi itu di bagian yang ada ornamennya itu, kelihatan tuh. Oke, saya sorot sekali lagi ya. Nah, ini ke arah tengah itu nanjak, kemudian paling tinggi di bagian yang ada ornamennya itu, kemudian ke barat menurun lagi. Jadi bagi pengendara, kalau pakai sepeda terasa sekali itu ya, agak berat ya menuju ke tengah. Tapi kalau mobil motor mungkin nggak begitu terasa. Ini bagian paling timur dari jalan pendekat ya, dari jembatan Pandan Simo. Seperti ini keadaannya ya, sepi, tidak ada pekerja di sini. Karena sudah lengkap ya, sudah ada rambu-rambunya, sudah ada pagar, sudah ada tiang lampu,
sudah ada tanaman perindang, dan itu nampaknya komponen ornamen ya, yang memang sementara ditaruh di situ nanti untuk dipasang di bagian tengah ornamen tadi. Masih ada beberapa pekerja ya, itu terdengar suara alat-alat pertukangan, tetapi sudah tidak sebanyak ketika awal-awal pekerjaan di bagian ini. Di depan ini dulu adalah kantor proyek ya, tapi sekarang sudah mulai dibersihkan itu. Tinggal puing-puing malahan terkesannya ya. Kemudian kalau kita lihat ke barat ya, pelan-pelan ya, ini seperti itu pemandangannya. Udah komplit dengan rambu-rambu ya. Dan pemisah jalan atau median itu sudah dicat warna putih hitam. Kemudian di tengahnya dicat warna hijau. Wah, dari timur aja nampak megah ya. Kemudian dari timur sudah dibagi menjadi dua jalur itu ya, jembatannya 4 dengan pejalan kaki. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada informasi yang kurang atau salah bisa dilengkapi di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya.